Silakan dimulai dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada pagi hari ini kita kembali berjumpa ya, teman-teman sekalian. Tentunya pada mata kuliah pembelajaran atletik. Nah, adapun untuk pembelajaran atletik pada hari ini, kita akan membahas materi terkait lari ya, teman-teman sekalian. Nah, oke teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya setelah 1 minggu yang lalu kita bertemu? Ya, Alhamdulillah, saya rasa semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keberkahan dan kebermanfaatan ilmu. Oke, kepada teman-teman sekalian, dipersilakan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman sekalian, ya, untuk hari ini saya ingin menanyakan kehadiran terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita. Nah, di sini apakah ada yang tidak hadir? Oke, ada 2 orang yang tidak hadir ya. Nah, ini kemana beliau? Yang tidak hadir ini kemana? Oh, Sakit, sedang, Pak. oh sakit. Oh, sedang mengikuti pertandingan. Oke, saya ingatkan lagi ya kepada teman-teman sekalian. Jadi untuk kehadiran ini, tolong diingatkan ke teman-temannya ya. Bagi yang mengikuti pertandingan ataupun liga-liga di baik itu tingkat provinsi ataupun tingkat nasional ya. Untuk kehadiran ini harus diperhatikan juga ya teman-teman, karena kita di jurusan olahraga ini selain kita melaksanakan pendidikan, kita juga melaksanakan kegiatan di luar seperti pertandingan ya. Saya memaklumi itu sebenarnya, tapi maksud saya jangan terlena dengan setiap liga atau pertandingan tersebut. Nah, oke teman-teman sekalian, berkaitan dengan materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas terkait materi jalan cepat. Saya sedikit mengulangi ya materi minggu lalu agar teman-teman di sini tidak lupa ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang lari dan minggu lalu kita setelah membahas jalan cepat. Tentunya ada perbedaan antara jalan cepat dan lari. Nah, jalan cepat ini ya teman-teman, kalau berjalan itu pada prinsipnya itu telapak kaki itu mulai dari pangkal kaki sampai dengan ujung kaki itu menapak ke permukaan tanah. Sedangkan lari itu ada momen yang namanya momen melayang. Nah, untuk posisi telapak kakinya itu yang menyentuh permukaan tanah hanya ujung kaki. Nah, untuk jalan cepat ya, materi kita minggu lalu, itu nomor yang diperlombakan adalah nomor 400 meter ya, baik putra ataupun putri. Oke, saya rasa teman-teman cukup ingat ya untuk materi minggu lalu. Oke, hari ini kita masuk ke materi lari ya, teman-teman sekalian. Jadi untuk materi lari kita ini sama dengan materi minggu lalu ya. Untuk mata kuliah pembelajaran atletik ini kodenya JAS 109 ya. 2 SKS. Ini 2 SKS-nya praktek ya teman-teman sekalian. Oke, jadi hari ini kita ke teori terlebih dahulu. Nah, nah, sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman, ada capaian pembelajaran yang harus kita capai. Ya, tentunya ada target. Setiap kegiatan apapun yang kita lakukan itu pasti ada targetnya ya teman-teman. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu adalah teman-teman diharapkan mampu menguasai teori, menerapkan, kemudian mampu mempraktikkan dan mengembangkan pembelajaran atletik, terkhusus pada cabang olahraga lari ya, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa baik itu ketika turun ke lapangan ataupun ketika magang ataupun magang di sekolah maupun magang di klub-klub itu nanti bisa mengembangkan pembelajaran atletik terkhusus nomor lari ya, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ya teman-teman sekalian.
Untuk topik pembahasannya ya, pada hari ini kita akan membahas 3 topik ya. Yang pertama adalah topik 1, definisi lari ya, teman-teman. Jadi kita nanti akan mempelajari apa itu pengertian dari lari. Kemudian topik yang kedua adalah nomor lari. Kemudian topik yang ketiga adalah teknik teknik dasar lari. Nanti kita akan pelajari ya. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke materi definisi lari ya. Nah, di sini sudah saya cantumkan ya 2 pendapat ahli ya, tentunya ahli atletik. Yang pertama adalah menurut Bahagia. Jadi pengertian lari itu adalah suatu gerakan ya, gerakan tubuh di mana kedua kaki hadir sambil melayang ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi kegiatan berlari itu adalah kegiatan gerakan kaki sambil melayang di udara dan kedua telapak kaki terangkat dari tanah. Yang artinya lari berbeda dengan jalan ya, yang selalu bersentuhan dengan tanah. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan juga perbedaan antara jalan dan lari. Kemudian menurut pakar olahraga Bapak Juminar, ya, beliau juga mengemukakan bahwasanya pengertian lari itu diartikan sebagai frekuensi langkah ya, yang dipercepat sehingga ada kalanya ketika berlari kedua kaki mengalami kecenderungan untuk melayang dan setidaknya kaki tetap menyentuh lantai tanah. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari kedua pendapat tadi ya, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya olahraga lari itu merupakan gerakan maju ke depan ya, dengan cepat, di mana pada momen tertentu posisi kaki berada di udara atau melayang ya, dan tidak menyentuh tanah. Dan ketika momen menyentuh tanah itu hanya ujung kaki yang menyentuh. Itu adalah salah satu definisi dari lari. Nah, jadi gerakan lari ini juga membutuhkan beberapa kondisi fisik, di antaranya kekuatan otot ya, kecepatan, kemudian koordinasi anggota tubuh yang sangat baik agar dapat mencapai garis finish. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, untuk nomor lari itu mungkin di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa saja nomor lari untuk cabur atletik. Ya, lari jarak pendek. Oke, lanjut apa lagi? Ya, lari maraton. Oke, terima kasih teman-teman. Apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi ya sudah benar semua. Hanya saja kurang lengkap ya teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk nomor lari itu di cabang olahraga atletik ini ada 6 kita ya. Yang pertama adalah lari jarak pendek, kemudian lari jarak menengah, kemudian lari jarak jauh, lanjut ke lari gawang, lari maraton, dan lari estafet. Nah, lari jarak pendek ya. Jadi lari jarak pendek ini nama lainnya adalah sprinter. Yang biasa kita dengar yaitu lomba lari. Lomba lari itu adalah masuk ke lari jarak pendek. Nah, untuk sprinter ini atau lari jarak pendek, untuk nomornya itu adalah memiliki jarak tempuh untuk putra-putri ini ya. Untuk yang pertama nomor 100 meter, kemudian nomor 200 meter, dan nomor 400 meter. Nah, untuk lari jarak pendek ini tentunya berbeda dengan lari-lari yang lainnya. Lari jarak pendek ini untuk startnya itu menggunakan start jongkok yang tentunya menggunakan start block ya. Hanya itu pembedanya dengan lari jarak menengah, jarak jauh, lari gawang, lari maraton, dan lari estafet. Nah, itu lari jarak pendek ya teman-teman sekalian. Kita lanjut ke lari jarak menengah. Jadi untuk lari jarak menengah itu dilakukan dengan jarak yang lebih panjang dari lari jarak pendek ya teman-teman sekalian. Nah, untuk nomor lari jarak menengah ini ada 2 nomor ya. Yang pertama adalah 800 meter, kemudian ada 1.500 meter atau 1,5 km. Nah, posisi start yang digunakan untuk lari jarak menengah ini adalah start berdiri ya, teman-teman sekalian. Untuk lari jarak jauh, ini kita lanjut saja ya. Untuk lari jarak jauh, ini jarak tempuhnya itu atau nomor lari pada jarak jauh itu ada 3 ya, teman-teman. 3.000 meter, 5.000 meter, kemudian ada 10.000 meter. Nah, pada lari jarak jauh ini, start yang digunakan adalah
start berdiri ya, sama dengan lari jarak menengah. Oke, kita lanjut ke lari gawang ya, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada yang udah tahu apa itu lari gawang? Oke, lari yang melewati gawang ya. Oke, terima kasih ya. Jadi lari gawang itu ya bisa kita lihat di sini bahwasanya lari yang dilakukan dengan cepat ya untuk menempuh jarak tertentu dan tentunya melewati beberapa rintangan berupa gawang atau palang rendah. Nah, adapun untuk jumlah gawang yang akan dilewati pada lintasan lari tersebut adalah 10 gawang ya teman-teman sekalian. Nah, untuk nomor lari gawang ini itu untuk kelas putranya itu ada 110 meter, kemudian ada 200 meter, kemudian ada 400 meter. Nah, kemudian untuk yang kelas putrinya itu hanya 100 meter ya teman-teman. Nah, untuk startnya pada lari gawang ini, jadi lari gawang ini ya perlu diketahui ya teman-teman kalian, lari gawang ini termasuk kepada nomor lari jarak pendek sebenarnya. Ya. Nah, untuk posisi start yang digunakan ya pada lari gawang ini itu start jongkok ya teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjut ke lari maraton. Nah, mungkin di sini kan teman-teman sering melihat di TV, entah di YouTube atau mendengar tentang lari maraton ya. Nah, jadi di sini itu lari maraton itu adalah lari yang jauh, lari yang menggunakan jarak yang jauh ya, yang dilakukan di luar ruangan dengan jarak tempuh minimal itu 42.195 meter atau 42,195 kilo ya teman-teman. Jadi untuk posisi startnya itu di lari maraton ini menggunakan start berdiri ya. Oke, untuk lari estafet ya. Kita lanjut ke lari estafet. Jadi lari estafet ini adalah olahraga lari yang dilakukan dengan teknik membawa tongkat ya. Tongkatnya itu memiliki ukuran kurang lebih 30 cm. Nah, di mana tongkat tersebut nanti akan diserahkan ke pelari berikutnya di daerah pergantian atau zona pergantian. Nah, untuk nomor lari estafet ini yang diperlombakan itu ada dua nomor. Yang pertama 4 kali 100 meter, kemudian 4 kali 400 meter. Adapun untuk startnya ini berbeda dengan lari-lari sebelumnya. Untuk lari estafet itu pelari pertama itu menggunakan start jongkok. Kemudian pelari kedua, ketiga, dan keempat itu menggunakan start melayang. Oke, teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk nomor lari? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup jelas ya penjelasan dari saya tentang nomor-nomor lari. Oke, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang lari atau materi lari, tentunya itu tidak terlepas dari teknik dasar. Nah, jadi setiap cabang olahraga di pendidikan olahraga itu pasti memiliki teknik dasar. Ini salah satunya adalah lari. Nah, apa saja teknik dasar dari lari ini? Jadi teknik dasarnya ada tiga ya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah teknik awalan atau start ya. Kemudian ada teknik berlari. Kemudian yang terakhir adalah teknik memasuki garis finish. Nah, jadi selain teknik start atau teknik berlari, teknik garis finish pun ada cara-caranya atau ada metode-metodenya. Cara memasuki garis finish yang efisien dan efektif. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, sedikit penjelasan terkait eh, teknik start atau teknik awalan. Jadi start itu ada tiga macam ya teman-teman. Yang pertama adalah start jongkok, start berdiri, kemudian ada start melayang. Nah, untuk start jongkok ini biasanya digunakan pada lari jarak pendek. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Dari jarak pendek menggunakan start jongkok. Nah, pada start jongkok ini pasti menggunakan start block. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk membantu seorang pelari untuk mencapai posisi tubuh yang optimal sebelum memulai berlari. Nah, start jongkok ini pun juga dibagi menjadi tiga tipe ya teman-teman sekalian. Ada start pendek, start menengah, dan start panjang. Nah, perbedaannya apa dari ketiga tipe ini? Untuk start pendek, start menengah, dan start panjang itu perbedaan hanya di peletakan kaki depan dan kaki belakang. Nah, untuk kaki depan
itu biasanya dengan kaki belakang itu ada jarak. Nah, lanjut kita ke start berdiri atau standing start. Jadi untuk nomor lari pada start berdiri ini adalah lari jarak menengah dan lari jarak jauh yang menggunakan start berdiri ya teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjut ke start melayang. Start melayang ini digunakan untuk start estafet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya teman-teman sekalian untuk teknik berlari. Apa kabar para mahasiswa semua? Nah, di sini Sehat bisa ya? kita lihat ada 5 teknik berlari. Yang pertama adalah Alhamdulillah. setelah Sudah ababaya, sarapan pagi? pelari melesat ke depan. Pendaratan kaki menggunakan ujung kaki, Pak kemudian Muklis sudah ngopi, Pak? sikap badan condong ke depan dan pandangan lurus ke depan. Oke. Ayunkan Ya. lengan dengan kuat ya, jadi Ya. seperti ini ya teman-teman. Baik. Ke depan dada dan tangan menggepal. Kemudian lanjut ke otot leher rileks dan menahan napas pada saat lari. Kemudian kita masuk ke teknik memasuki garis finish. Nah, jadi setelah tadi sudah saya katakan bahwasanya selain teknik start dan teknik berlari, kita juga memasuki teknik memasuki garis finish. Yang pertama adalah berlari terus-menerus dan tidak mengubah sikap lari. Tujuannya apa? Agar menjaga kondisi pernafasan. Kemudian posisi dada sedikit dicondong ke depan dan kedua tangan diayunkan dari bawah ke belakang. Ini tujuannya untuk mencondongkan badan itu adalah Kemarin kita sudah belajar tentang agar kita bisa melewati garis finish. Selanjutnya adalah posisi dada diputar menggunakan ayunan tangan ke depan, atas hingga bahu setelah sedikit maju ke depan, lanjut ke. Nah, ketika finish itu jangan melompat ya teman-teman, karena akan berakibat menjatuhkan pelari atau cedera. Jadi Nah, di sini ada video teknik dasar lari ya. Kita lihat sebentar ya teman-teman sekalian. Kita ini ada 3 hal saja, tidak banyak. Pertama, teman-teman semua harus mampu nanti menjelaskan bagaimana perkembangan paradigma kehutanan dari waktu ke waktu. Yang kedua, relevansi perhutanan sosialnya seperti apa di Indonesia. Yang ketiga, menampilkan contoh gitu ya, atau memberikan contoh perhutanan sosial di Indonesia. Jadi, teman-teman sekalian, materi ini saya coba mengkombinasikan ini konseptual, pengalaman lapangan, dan nanti ada jurnal ilmiah pendukung, kira-kira begitu ya. Nah, referensi yang saya gunakan di grup WhatsApp kan sudah saya bagikan ya 2 buku ini, e-booknya, Adaptive Collaborative Management in Forest Landscape ini, kemudian bersama membangun perhutanan sosial sudah juga. Nah, ini ada buku saya nih, buku saya yang baru terbit beberapa hari yang lalu, kira-kira. Jadi ini yang saya tulis hasil riset saya dan pengalaman pendampingan, judulnya Relasi Orang Kelinci dan Sumber Daya Hutan, Pendekatan Antropologi Ekologi. Nah, ini yang saya gunakan juga sebagai referensi dalam pertemuan kita kali ini. Mohon maaf ya, Nah, jadi videonya tadi ini bisa tidak terputar ya teman-teman sekalian, karena sinyal di sini agak susah. Ya, nanti bisa saya share saja nanti untuk linknya ya, bisa dipelajari di rumah. Sekitar ada 15 buku. Nah, jadi ada yang mau nggak kira-kira? itu tadi ya teman-teman pembahasan terkait materi lari pada pembelajaran atletik kita hari ini ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin bercerita tentang pengalamannya tentang lari, silakan ya. Kembangan paradigma pengolahan hutan dari waktu ke waktu. Oke, jika tidak ada ya teman-teman, saya cukupkan ya mungkin untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Jadi sedikit saya simpulkan ya teman-teman sekalian. Untuk materi lari pada hari ini yaitu adalah lari terbagi menjadi beberapa nomor, diantaranya lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh, dan lari estafet dan lari maraton. Nah, kemudian ada teknik dasar lari yang harus kita pelajari, yaitu adalah start, kemudian teknik berlari, dan teknik finish. Jadi itulah materi kita pada hari ini ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini, adalah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmu kita atau diskursus apa lagi yang bisa berguna untuk orang banyak. Berdoa silakan. Yang namanya timber management. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maka muncul Waalaikumsalam. HTI. Bukan Oke, ini ya, terima kasih tapi Pak Odi. bukan Pas dengan sekali, industri. 19 Ada menit HTA, hak pengusaha mutlak. 53 detik. Ada yang namanya Kepada Pertani, Pak kalau Yulian Mas dipersilahkan pernah dengar untuk ya, di Jawa memberikan itu masukan. perusahaan yang Oke, terima kasih.